السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena perkara yang merupakan tanda-tanda hari kiamat yang sughra belum selesai, maka kita lanjutkan sedikit. Jika ada kesempatan kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu asyrat as-sa'atul kubra. Kalau tidak berarti di daurah berikutnya insyaallah ta'ala. Ikhwani a'azzakumullah, masih ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW menyatakan sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman, yaitu ucapan Rasulullah SAW dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan keluar di akhir zaman satu kaum muda-muda umurnya, dangkal-dangkal pikirannya, berbicara dengan ucapan sebaik-baik makhluk, dengan ucapan Rasulullah SAW. Tetapi la yujawizu imanuhum hanajirahum, tetapi iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka di mulut, tidak melewati kerongkongan, tidak masuk ke dalam hati. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah.
keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian temui mereka, perangilah mereka, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka ada pahala di sisi Allah yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, hadis-hadis yang mengabarkan akan munculnya satu kaum yang muda-muda umurnya, dangkal-dangkal pikirannya, yang ternyata imannya tidak sampai melewati kerongkongannya, bukan satu hadis. Beberapa hadis Rasulullah SAW katakan, yakhruju fi hadhil ummah qaumun taqiruna salatakum ma'a salatihim, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hulqum atau huluqahum hanajirahum. Akan keluar satu kaum yang mereka salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Mereka membaca Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa hadis tentang Khawarij lebih dari 30 hadis. Lebih dari 30 hadis. Waradat fi sahih was sunan wal masanid, disebutkan dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab musnad, dan dalam kitab-kitab sunan. Dan semuanya digambarkan oleh Rasulullah SAW akan keluar di akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Yang artinya kalau kita membahas tentang fitnah di akhir zaman, maka di antaranya adalah fitnatul khawarij. Fitnah kaum ekstrim yang melampaui batas, yang ghulu, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, yang Nabi menyatakan walaupun ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi imannya tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Ali bin Abi Thalib yang pertama menemui mereka berkata kepada mereka, lakum alaina salas, bagi kalian dari kami ada 3 pilihan. Yani kami masih baik kepada kalian. Pertama, kami tidak melarang kalian untuk ke masjid, silakan. Kedua, wala min rizqikum fil fai, kami tidak menghalangi kalian dari harta pampasan perang, fai, kalian tetap dibagi. Yang ketiga, kami nggak akan mulai memerangi kalian malam tuhditsu fasadan, selama kalian tidak merusak di muka bumi. Betapa baiknya Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, silahkan, kalian masih boleh ke masjid, silahkan, kami akan beri kalian hak fai, hak pampasan perang untuk kalian. Dan yang ketiga, kami gak akan memulai memerangi kalian selama kalian gak merusak. Artinya pemahaman kalian pada kepala kalian tidak merusak di muka bumi. Ternyata mereka tidak memiliki rasa terima kasih. Mereka orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Mereka merusak, mereka membunuh. Bahkan ada seorang yang saleh, Abdullah
Ibn Khabbab Ibn al-Aghat dengan keluarganya dibunuh, dicincang, dan istrinya yang hamil dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya, dipermainkan oleh mereka. Astagfirullah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini khonibdina azakumullah, kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk perangi mereka. Perangi mereka hingga tidak tersisa 1 atau 9 orang pun, 10 orang pun. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Demi Allah, aku akan perangi mereka hingga tidak tertinggal 10 orang pun. Maka diperangilah mereka sehingga tidak tersisa kecuali 9 orang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum ekstrim ini memiliki pendapat-pendapat yang nyeleneh. Pertama, membatalkan hukum rajam. Kedua, mereka berkata potong tangan itu bukan segini. Seluruhnya yang namanya tangan hingga dari ketiaknya dipotong kalau ada yang mencuri. Dan mewajibkan salat bagi wanita-wanita haid. Mengapa meninggalkan salat? Enggak ada pengguguran salat bagi siapapun katanya. Dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Dan dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, dan boleh mengingkari kemungkaran dengan tangan kepada penguasa, menghalalkan pemberontakan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Apakah itu sudah berakhir? Tidak. Kata Nabi SAW, di akhir zaman akan muncul orang-orang seperti ini, dan semakin hari semakin banyak. Ini juga fitnah yang akan kita hadapi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku mengambil jalan yang dulu pernah dijalani orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Dia juga fitnah akhir zaman. Nanti di depan hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku menjalani jalan-jalan orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Qila ya Rasulullah, kafarisin warum, apakah seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi, wa manin nas illa ulaik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Berarti di antara fitnah akhir zaman yang berikutnya adalah umat Islam atau sebagian dari mereka mengikuti jalan-jalan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Orang-orang kafir juga disebutkan dari Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya nanti umatku akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelumnya, yaitu ahlul kitab. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? La tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, kalaupun mereka ada yang memasuki lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya.
Dan kalaupun di kalangan mereka terjadi seseorang yang menzinai ibunya sendiri, niscaya dari umatku juga akan ada yang melakukannya. Astagfirullah. Ini fitnah akhir zaman. Umat Islam semakin menurun keimanannya, semakin rusak kualitasnya, sampai tidak tersisa kecuali namanya. Disebutkan dengan nama-nama Islam, tapi tidak memiliki keislaman. Disebutkan dengan nama-nama Islam, tetapi tidak memiliki keislaman sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilihat orang-orang Yahudi dan Nasrani sama, nggak ada perbedaan. Dilihat Romawi dan Persia dengan orang-orang ini sama, nggak ada perbedaan. Sudah tidak lagi terlihat ciri-ciri keislaman, budaya keislaman. Luntur budaya keislamannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan bahwasanya enggak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku nanti bergabung dengan musyrikin, penyembah berhala. Wa hatta ya'budul awthan, bahkan dari kalangan muslimin ikut menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun, niscaya akan terjadi pada umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, mereka semua masing-masing yang mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, sedangkan aku adalah penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku. Ikhwan fillah azzakumullah. Ini juga fitnah yang mengerikan. Di akhir zaman, muslimin yang jelas dasar agamanya adalah tauhid, yang awal pertama ajaran Nabi adalah qulu la ilaha illallah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi nanti di akhir zaman, di dekat hari kiamat, umat Islam, umatku kata Nabi, akan ikut menyembah berhala, akan bergabung dengan musyrikin. Dianggap bahwa itu perkara remeh, perkara kecil, padahal itu yang akan merusak la ilaha illallah, merusak agamanya. Ikhwan fillah azzakumullah. Berarti fitnah kesyirikan juga akan bermunculan di akhir zaman. Dan satu lagi, munculnya para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Sedikit-sedikit mengaku nabi, sedikit-sedikit mengaku nabi. Nabi-nabi palsu bermunculan. Di dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yub'ats dajjalun kadzabun, enggak akan datang hari kiamat hingga munculnya para dajjal, para kadzabun, qaribun min 30, kurang lebih 30 orang. Kulluhum yaz'um annahu nabi, masing-masing mengaku dirinya sebagai nabi. Ikhwan fillah azzakumullah. Ini belum dajjal yang sesungguhnya. Belum dajjal yang sesungguhnya di akhir zaman akan muncul, dan itu termasuk kiamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Tetapi dajjaluna tsalasun, para pendusta-pendusta ini akan bermunculan sebelumnya. Masing-masing mengaku nabi, masing-masing merasa bahwa dirinya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah bersabda
Dalam riwayat Bukhari, la ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mala min halalin aw min haram. Nanti akan terjadi di akhir zaman, manusia dari umatku sudah tidak peduli lagi apakah hasil harta yang dia kumpulkan dari halal atau dari haram. Ini juga fitnah akhir zaman. Bisnis mereka sudah tidak peduli lagi apakah halal atau haram. Perdagangan mereka sudah tidak tanya lagi kepada ahlul ilmi boleh atau tidak boleh. Urusan mereka untuk mencari harta tidak peduli. La yubalir rajul, seseorang sudah tidak peduli apakah min halalin atau min haram. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sinfani min ahli nar, ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang. Di zaman Nabi belum muncul, nanti akan muncul. Lam arahuma, aku belum melihatnya, kata Nabi. Yang pertama, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Yang pertama, para wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, yang miring dan memiring-miringkan, yang rambutnya seperti punuk onta yang miring. La yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha, mereka enggak akan masuk surga dan mereka enggak akan mencium bau surga. Di golongan pertama, para wanita memakai pakaian tapi telanjang. Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melihatnya, belum melihatnya, dan belum bisa membayangkan bagaimana seseorang memakai pakaian tapi telanjang. Ternyata di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini, na'udzubillah, terlalu banyak wanita-wanita yang dikatakan kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Pakai pakaian tetapi tipis tembus pandang, pakai pakaian tetapi pendek, terlihat atasnya, terlihat bawahnya, memakai pakaian di satu tempat, dibuka di tempat lain. Kalau mereka bukan muslimin, mungkin kita tidak bicarakan. Tetapi sebagian besar mereka adalah muslimin, memakai pakaian di satu tempat dan kemudian dibuka di tempat lain. Kasiatin, ariyatin, dia memakai pakaian tapi juga dibuka. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, dibuka di tempat-tempat umum, di pemandian-pemandian, di pantai-pantai dan seterusnya. Na'udzubillah, dan itu termasuk fitnah akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Allah atau kata Rasulullah dalam hadis ini bahwa mereka ini ma'ilatun mumilat, miring dan memiring-miringkan. Kata para ulama maknanya mereka menyimpang dan membuat orang laki-laki menyimpang. Dia dalam keadaan berbuat dosa dan membuat fitnah orang lain. Mumilat, memiringkan orang lain, menyimpangkan orang lain. Dan rambut mereka disanggul seperti punuk unta yang miring, tidak akan masuk surga dan gak akan mencium baunya. Yang kedua, dari sinfani min ahlin nar, dari dua golongan penduduk neraka adalah rijalun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum laki-laki yang memegang cemeti, mereka pukul manusia, mereka cambuk manusia. Ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum diktator yang semena-mena, yang menindas dan memukul bawahannya, menginjak-injak bawahannya, memperbudak bawahannya,
Ini juga sinfat tsani, ini golongan kedua yang Nabi belum melihatnya, yang nanti akan muncul di akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW menyatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah. Akan muncul nanti pada manusia tahun-tahun yang menipu. Ala yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Apa itu tahun-tahun yang menipu? Tahun-tahun di mana orang yang dipercaya adalah para pendustanya, dan orang-orang yang terpercaya tidak dipercaya. Orang-orang yang amin, jujur, amanah tidak dipercaya. Yang dipercaya, yang dikasih amanah adalah kadzabun, para pendusta. Wa yu'taman fihal kha'in wa yukhawun fihal amin. Diberi amanah para pengkhianat, dan sebaliknya orang yang amanah tidak pernah dipercaya. Ala wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan akan mulai berbicara di tahun-tahun itu ar-ruwaybidah. Ditanya, wa ma ruwaybidah ya Rasulullah, apa itu ruwaybidah? Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah, orang-orang rendahan berbicara tentang umat yang besar. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, orang-orang yang kadzabun, pengkhianat, berbicara tentang urusan umat yang besar. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam silsilah Al-Ahaditsus Sahihah nomor 1887. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sanawat khadda'ah, tahun-tahun yang menipu atau zaman-zaman yang menipu adalah sudah sangat kita rasakan hari ini. Yaitu yang dipercaya, yang diberi amanat, para kadzabun. Orang-orang yang jujur terpercaya justru dianggap pendusta. Dan yang berbicara para ruwaybidah dengan sayananya berbicara di hadapan manusia tentang ummah, padahal ilmu tidak punya, akhlak tidak punya. Padahal dikatakan rajulun tafih, orang rendahan yang tidak punya apa-apa. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa solusinya? Kalau dikabarkan dari season pertama tadi sampai season kedua ini tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, berarti seharusnya seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk menghadapi fitnah-fitnah tadi. Seperti seseorang yang akan berperang, siapkan baju besinya, siapkan senjatanya, siapkan helmetnya, siapkan semua perangkat-perangkatnya untuk menghadapi fitnah demi fitnah. Apa hikmahnya? Apa faedahnya kita mendengar tetapi kemudian tidak siap-siap? Apa faedahnya kalau kita mendengar nanti akan terjadi, nanti akan terjadi, nanti akan terjadi, tetapi kita tenang-tenang saja? Apakah kita nggak percaya? Apakah kita tidak merasa bahwa itu benar-benar akan terjadi dan sedang terjadi? Ikhwan fillah azakumullah. Tentunya hikmah dari disampaikannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan datang nanti begini, akan datang nanti begitu, karena barakallahu fikum, agar kita bersiap-siap, agar orang-orang yang hidup nanti mempersiapkan apa yang akan terjadi. Kita harus hadapi fitnah demi fitnah,
kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Fitnah demi fitnah seperti gelombang yang besar yang menghempaskan sekian banyak manusia. Korbannya berjatuhan setiap saat. Persiapkan yang pertama kesabaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya'ti ala ummati zaman as-sabiruna fiha ala dinih kal-qabid ala al-jamr. Nanti akan datang atas umatku satu zaman di mana orang-orang yang sabar di hari-hari itu di atas agamanya seperti memegang bara api, berat, panas, sakit, tapi harus dipegang. Kalau dilepas, dia lepas dari agamanya. Kalau dilepas, dia lepas dari sunnah, lepas dari jalan yang lurus. Maka mau tidak mau harus dipegang. Padahal seperti memegang bara api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min waraikum ayyamu sabr. Di belakang kalian nanti ada hari-hari sabar. Siapa yang berpegang dengan apa yang kalian pegang hari ini, kal-qabid 'alal jamr, siapa yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat ketika itu, sungguh seperti memegang bara api, dan mereka akan mendapatkan ajr khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka? La bal minkum, tidak, bahkan 50 kali kalian. Lihat pahalanya, betapa besarnya pahala tersebut bagi mereka-mereka yang bisa sabar di zaman-zaman fitnah, sabar ketika munculnya berbagai macam fitnah seperti gelombang yang dahsyat, fitnah-fitnah yang gelap gulita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahaditsus Shahihah nomor 957. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini solusi berikutnya yang dianjurkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, bukan kita lari dari masalah, bukan kita kemudian menyendiri di gunung-gunung atau uzlah, bukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang yang beriman yang tetap berbaur dengan masyarakatnya, sabar atas gangguan-gangguan dan fitnah-fitnahnya, lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak mau berbaur dengan manusia, menyendiri, mengucilkan diri. Wala yasbir ala adahum, yang juga tidak sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ikhwanifidina azakumullah, terbawa dengan fitnah-fitnah tersebut salah. Kemudian menyendiri, tidak mau berbaur dengan manusia juga salah. Tetaplah berdakwah, tetaplah berbaur dengan mereka, tetapi tetap istiqamah dan berdakwah dengan mereka. Wujuduka ala sunnah dakwah lahum, keberadaanmu di atas sunnah sebagai dakwah kepada mereka, keberadaanmu di atas sunnah sebagai dakwah bilhal, dakwah dalam bentuk praktek. Belum lagi ketika kita berbicara, belum lagi ketika kita menunjukkan tutur katanya, akhlak yang mulia, sikap-sikap yang sopan, dan semua ajaran-ajaran Islam. Belum lagi ketika kita mengajak untuk mengesahkan Allah. Mengapa kalian menyembah batu yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa wala yantiq,
Wala yujibud da'awat. Beribadalah pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Beribadalah pada Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menakdirkan segala takdir baik dan takdir buruk. Beribadalah padanya, menyembahlah kepada Allah, merataplah, memintalah ampunan daripadanya. Diajak. Kalau mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, nggak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Apakah disalahkan kalau kita mengajak dengan baik-baik? Apakah disalahkan kalau kita berbicara tentang kebenaran aklan wa syar'an wa fitratan? Kebenaran yang jelas sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam. Ikhwan fillah azakumullah. Dakwah didasari dengan rahmat, dengan rasa kasih sayang. Dakwah didasari dengan keikhlasan. Kita ingin semua orang selamat. Kita ingin semua orang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya, mendapatkan jannahnya, mendapatkan keridhaannya. Semangatlah untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ikhwan fillah azakumullah. Sabar, istiqamah. Dan tetaplah berbaur dengan mereka. Tunjukkan tauhid akhlak Islam. Tunjukkan perangai seorang muslim yang mulia, yang akan menjadi dakwah kepada semua manusia. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang di akhir zaman banyak penceramahnya, tapi sedikit ulamanya. Banyak yang bisa ngomong, tetapi sedikit yang punya ilmu. Ikhwan fillah azakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, innakum asbahtum fi zamanin katsirul amal. Qal, kalian di satu zaman, katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian sekarang ini di zaman fuqahanya banyak. Fuqaha, orang yang ahli di bidang fikih, para ulama. Wa qalilun khutaba'uhu, tapi ahli khutbah sedikit. Padahal ulamanya banyak. Qalilun su'aluhu katsirun mu'tuh. Sedikit yang meminta, tetapi banyak yang memberi. Qala al-amal fihi khairun minal ilm. Di masa kita ini, amalan lebih dipentingkan daripada ilmu. Tetapi sayati zaman, tetapi akan datang nanti satu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit fuqahanya. Katsirun khutaba'uhu, banyak ahli pidatonya. Ahli pidatonya banyak, ulamanya sedikit. Katsiru su'aluhu wa qalilun mu'tuh. Banyak yang meminta, sedikit yang memberi. Semuanya terbalik. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu nanti diburu, tapi amalan tidak diperhatikan. Hanya mengetahui, titik. Tidak diamalkan. Mereka lebih mementingkan ilmu tetapi tidak mementingkan amal. Kalau dulu mereka mementingkan amal, bahkan diberi 10 ayat dari Nabi, mereka berkata, cukup ya Rasulullah. Mereka amalkan 10 ayat. Setelah itu kembali kepada Nabi dan berkata, zidna ya Rasulullah, tambahi kami ya Rasulullah. Di akhir zaman banyak perkara-perkara yang menyedihkan. Semakin laris kekufuran dan kesyirikan. Semakin banyak kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga seorang mukmin melihat orang yang dikubur berkata, ya laitani makanahu, duhai kiranya kalau aku ada di situ. Dan dia meninggal, mati. Duhai kiranya aku yang dikubur itu. Bukan masalah
karena ingin bertemu Allah segera, bukan. Karena dahsyatnya apa yang dilihat olehnya di akhir zaman. Karena dahsyatnya fitnah-fitnah yang mengerikan. Duhai kiranya aku yang dikubur itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus punya senjata yang kuat untuk menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Yang pertama, kesabaran. Agar kita tidak terbawa dengan iming-iming dunia yang terus mereka tebarkan, mereka tuangkan, mereka alirkan. Hati-hati, sabar dengan tarikan-tarikan hawa nafsu, fitnah-fitnah para wanita yang kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilat, ru'usuhunna kaslimatil buqtil ma'ilah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada sepeninggalku fitnah-fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki melainkan fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan, tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya, lebih membuat madarat bagi kaum laki-laki melainkan para wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, min syarri fitnatin nisa. Yang dimaksud adalah bagaimana kita selamat dari jeleknya fitnah wanita. Min syarri. Karena fitnah itu pasti akan datang. Tetapi semoga kita tidak mendapat kejelekannya akibat dari fitnah-fitnah tersebut. Dan juga barakallahu fikum, fitnah-fitnah kaum laki-laki yang ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, yang memegang cemeti, yang memukul manusia, memaksakan kehendaknya, harus dituruti, harus ditaati dalam keadaan batil, dalam keadaan kufur, dalam keadaan sesat. Hati-hati, itu juga berat. Ya sabar, apalagi selain kesabaran. Dan kemudian yang kedua, senjata pamungkas bagi seorang mukmin untuk menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman adalah ilmu. Mengapa? Karena sudah disebutkan tadi bahwa di antara fitnah-fitnah yang mengerikan adalah munculnya qarnu syaitan, munculnya tanduk syaitan dari timur, munculnya khawarij, munculnya Qadariyah, munculnya Syiah Rafidah, munculnya Qadariyah, pengingkar takdir, munculnya sekian aliran-aliran sesat yang masing-masing memiliki syubhat yang menipu. Masing-masing memiliki syubhat yang menipu. Ucapannya qala Allah, qala Rasul. Apa tadi disebutkan dalam hadis-hadis tadi? Yaqulun, mereka berbicara bi khairil bariyah, bi qauli khairil bariyah, berbicara dengan ucapan manusia terbaik. Ini Rasulullah SAW. Ternyata hadisnya mereka selewengkan kepada makna lain. Mereka bawakan ucapan Allah, ternyata tafsirnya mereka selewengkan kepada makna lain. Bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau kita nggak punya ilmunya? Semuanya dengan qala Allah, qala Rasul, dalil. Sabar, kita sabar. Ini urusannya bukan masalah sabar. Urusannya apa yang kamu hadapi tadi, syubhat. Apakah kamu tahu itu batil? Apakah kita tahu kalau itu sesungguhnya salah? Dari mana kita tahu? Kalau kita tidak tahu itu batil, pasti kita terbawa. Kalau kita tidak tahu bahwa itu syubhat, pasti kita akan termakan oleh syubhat-syubhat mereka. Kecuali orang-orang yang tahu ilmunya. Loh, ayat itu bukan ke situ maknanya. Wah, ini menyimpang. Selamat dia. Hadis tersebut enggak ke sana maknanya. Dari mana dia mengatakan seperti itu?
Selamat dia. Tetapi kalau nggak punya ilmu, diuntal miring, kata orang Jawa Timur, ditelan mentah-mentah oleh mereka, habis. Ini fitnah akhir zaman. Barakallahu fikum, bertambah jauh, bertambah fitnah. Seakan-akan kalau kita melihat ke dalam, Masya Allah, Ahlu sunnah semakin semangat cari ilmu. Ahlu sunnah semakin semangat duduk di majelis-majelis ilmu, talabul ilmu. Tetapi ketika melihat keluar, mereka juga ternyata semakin canggih dalam berbicara. Semakin susah syubhatnya untuk dibantah. Ini kata-katanya banyak menipu. Seorang anak muda membuka internet, satu situs yang dikira situs muslimin benar, ternyata situsnya ahlul dalal. Termakan. Berubah pikirannya. Orang tuanya sendiri bingung, dari mana anak saya punya pengetahuan yang seperti itu, sesatnya. Dari mana kau bisa berkata seperti itu? Baca, Bi. Baca di mana? Ternyata salah bacaan, salah asuhan. Ini ikhwanifidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, harus kita punya pakaian besi yang kokoh untuk menangkal semua fitnah-fitnah tadi, yaitu al-yaqin, keyakinan yang akan termakan dengan syubhat tadi adalah orang yang tidak yakin. Membaca ayat katanya dalam Quran, membaca hadis katanya dalam hadis, katanya hatinya nggak yakin. Orang ini paling mudah ditipu. Orang ini paling mudah terbawa dengan fitnah-fitnah. Awal pertama hilangnya agama seseorang adalah hilangnya satu sunnah. Kalau dibiarkan satu sunnah hilang, akan hilang sunnah yang kedua. Kalau dibiarkan sunnah kedua hilang, akan hilang sunnah yang ketiga, dan seterusnya. Padahal Islam tersusun dari sunnah. Yang artinya kalau dibuang satu sunnah, dibuang satu bagian dari Islam. Dua sunnah, dibuang dua bagian dari Islam. Bayangkan kalau terus-menerus, maka Islam kita ini seperti buah yang kemudian keroak-keroak terus. Semakin lama, semakin habis. Tidak tersisa kecuali salatnya. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir akan hilang adalah salatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tantaqidha ural islami urwatan. Fa kullama intaqadat urwah tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluha al-hukm wa akhiruha as-salah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa urat-urat keislaman seseorang akan berkurang seutas demi seutas, sebenang demi sebenang. Setiap satu putus, mereka akan berpegang yang berikutnya. Setiap yang berikutnya putus, mereka segera memegang yang berikutnya. Yang pertama akan hilang adalah hukum, yang terakhir adalah salat. Hukum yang pertama kali hilang. Mereka mulai mengabaikan hukum, dan itu sudah banyak terjadi. Diingatkan bahwa itu haram, diingatkan bahwa yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram. Mereka berkata mencari harta yang haram aja susah, apalagi mau cari yang halal katanya. Artinya mereka menganggap yang haram itu tidak apa-apa. Bahkan sekarang yang haram aja susah, apalagi mau yang halal. Sudah mulai mereka tidak peduli dengan hukum. Diajarkan padahal untuk kebaikan kita sendiri. Yang namanya dagang itu harus dengan aturan-aturan. Salah satu aturannya yang baku adalah al-ilmu bil mabi'. Ilmu tentang apa yang dijual. Tetapi sudah mulai diabaikan.
Hanya gambaran-gambaran kosong dipercaya kemudian dibeli. Gambaran kosong dipercaya kemudian dibeli. Foto-foto palsu buatan AI kemudian dibeli. Setelah sampai rumah marah-marah. Kok begini? Tidak sesuai dengan gambarnya. Loh, kenapa kamu membeli sesuatu yang kamu tidak tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sendiri yang salah, dia sendiri yang marah. Padahal al-ilmu bil mabi' la budda minhu. Sesuatu yang harus dalam jual beli. Speknya harus tahu. Bahannya harus tahu. Tanda-tanda ciri-cirinya, bentuknya, sebagainya harus tahu. Ikhwan fillah azakumullah. Berarti apa yang kita bisa beli kalau lewat online, sesuatu yang sudah pasti, mereknya sudah jelas. Yang merek di sini dan merek di sana sama. Bentuknya tidak berbeda. Itu baru bisa kita beli. Kalau yang lain belum kita tahu bagaimana tipis dan tebalnya tidak dijelaskan, ya bahaya. Akan terjadi pertikaian. Pisau bagus kita beli dengan harga mahal. Datang paket dikeluarkan tipis. Kayak apa ini, pisau apa ini? Apa yang salah di sana? Al-ilmu bil mabi'. Ilmu tentang apa yang dijual. Penjual harus tahu, pembeli harus tahu. Ikhwan fillah azakumullah, al-qabdah itu juga banyak dilupakan. Penguasaan barang. Bahwasanya seseorang ketika membeli dan menjual lagi kepada orang lain, dia harus kuasai barangnya dulu. Yang disebut dalam hadis qabdah, kamu harus pegang dulu. Ini punya saya, baru kemudian kamu jual. Saya beli, kirimkan ke dia, saya jual. Barangnya belum pernah dia lihat. Kalau terjadi pertikaian, kamu mau ngomong apa? Oh, saya nggak tahu. Kok nggak tahu kamu yang jual? Saya nggak tahu, karena saya cuma bilang kirimkan saja. Ini juga barakallahu fikum sudah mulai diabaikan penguasaan barang. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum. Apakah ada yang kayak gini di zaman dulu? Internetnya aja nggak ada. Berarti itu adalah fitnah akhir zaman. Naam, fitnah akhir zaman. Ditanya dengan berbagai macam bentuk bisnis jual beli online. Wallah, rumit dan banyak pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Ini berat barakallahu fikum. Ilmu tentang agama harus tahu. Ilmu tentang jual beli harus tahu. Ilmu tentang sunnah-sunnahnya dalam muamalah, dalam jual beli, sewa menyewa, dalam hutang piutang dan seterusnya harus kita pelajari. Jangan sampai kita terbawa begitu saja, terbawa fitnah, terbawa ombak yang besar, tiba-tiba kita sudah jauh terhempas di luar sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajari ilmu sebelum ilmu dicabut. Karena termasuk fitnah akhir zaman adalah dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah enggak akan mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun. Hingga kita tidak tersisa. Ketika tidak tersisa seorang alim pun, ittaqadan nas ru'asa juhalan. Manusia mulai mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulamanya. Apa akibatnya? Aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awwalu ma tafqiduna min dinikumul khusyu'. Yang pertama hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Salatnya masih, kehusyuannya hilang.
Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum shalah. Dan akhir apa yang akan hilang dari agama kalian adalah salatnya. La tantaqidhu urwal islami urwatan urwatan. Akan hilang nanti dari Islam seutas demi seutas. Hingga nanti di akhir zaman para wanita salat dalam keadaan mereka masih haid. Karena nggak ngerti ilmunya. Dan nanti ada beberapa orang yang berkata, sungguh orang-orang sebelum kita telah salah. Ngapain mereka sholat sampai 5 waktu? Cukup sholat itu 3 waktu saja. Bukankah Allah berfirman, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Katanya, bukankah Allah berfirman, sholatlah di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Cuma 3. Ngapain harus 5? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Mulai mereka menyimpang dari jalan agama. Mulai mereka meninggalkan sunnah-sunnah. Maka mereka sudah tidak lagi memiliki ilmu tentang agamanya sendiri. Para wanita sholat dalam keadaan haid. Manusia-manusia sudah mulai berkata, sesungguhnya salat itu bukan 5 waktu, tapi 3 waktu saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan muncul yang begini. Dan tentunya hadis seperti ini bukan dari ra'yu beliau, tetapi dari Nabi SAW. Wa taqulu ukhra, dan akan berkata pula golongan lain, bahwasanya yang namanya iman itu sama iman kita dengan imannya para malaikat. Akan muncul nanti di akhir zaman orang yang menyatakan iman itu sama iman kita dengan imannya para malaikat, seperti Murji'ah, menganggap iman manusia sama, tidak berubah. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awal fitnah, awal pertama seseorang menyimpang dari agama, masih kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah ditinggalkannya sunnah dan kemudian membebek pada orang lain. Pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa kata fulan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini solusi yang berikutnya dalam menghadapi fitnah. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafar. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian taklid pada siapapun. Kalau dia beriman, ikut beriman. Kalau dia kufur, ikut kufur. Fa in kuntum la budda muqtadin fabil mayyit. Kalau kalian ingin mengambil teladan, ambillah teladan dari yang telah mati. Ini telah mati di atas agama yang benar, telah mati di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Yang bicara siapa? Ibnu Mas'ud. Berarti yang telah wafat siapa? Para sahabat. Fabil mayyit, kalau kalian ingin pegangan, ingin teladan, ambil yang sudah mati. Muhajirin dan Ansar, yang sudah mati dalam keadaan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya yang menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Peganglah fabil mayyit. Fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah, karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Ya ikhwanillah azakumullah, ini solusi penting. Jangan membebek pada fulan wa alan. Tapi saya lihat dia orang baik hari ini, besok wallahu a'lam. Oh, tapi Ustaz kan demikian hari ini, besok wallahu a'lam. Lusa apalagi tahun depan siapa yang tahu? Maka barakallahu fikum, la yuqallidanna ahadukum rajulan. Jangan kalian taklid pada siapapun. Kalau dia beriman, saya beriman. Kalau dia kufur, saya kufur. Jangan.
Kalau kalian terpaksa ingin mencari teladan, carilah yang telah wafat di atas keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat. Qala Ad-Dailami, berkata Ad-Dailami, inna awwala dhahabad din tarkus sunnah. Awal pertama ditinggalkannya agama adalah ditinggalkannya satu sunnah. Pertama, pecinya kantong. Lalu nggak dosa memang. Kan nggak wajib, Ustaz. Iya, nggak wajib. Satu. Kedua, jubahnya. Kenapa? Nggak ada yang pakai jubah di sini. Dia lepas. Mulai pakai pantalon. Satu lagi. Habis itu isbal. Ini sudah mulai yang haram. Sudah Nabi SAW sudah memperingatkan, izarul mu'min ila nisfis saq. Pakaian seorang mukmin itu setengah betis. Kalau mau dibawanya silakan. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Adapun yang di bawah mata kaki finnar. Mulai pelanggaran demi pelanggaran sampai tidak tersisa. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya ada tanda-tanda sunnah. Akhirnya apa? Dikira oleh orang sekitarnya bahwa dia bukan muslim. Dikira sama saja dengan dirinya. Maka kemudian diajak bicara dengan ucapan-ucapan kufur. Diajak bicara dengan ucapan-ucapan sesat. Diajak bicara dengan segala macam perkara-perkara yang berkait dengan akidah yang sesat dan kufur. Dia nggak berani membantah. Diam saja. Loh, kenapa diam? Nanti ketahuan kalau saya muslim. Loh, kenapa kalau ketahuan? Karena minder. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, fa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak mau diajak kepada agama ini, fashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka tidak mau diajak pada Islam, persaksikanlah kami muslimin. Disuruh ishadu bi anna muslimun, kami ini muslimin, persaksikanlah, bukan minder. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala kama yadhhabud din, kama yadhhabul hablu quwwatan. Seperti hilangnya tali yang besar sebenang demi sebenang. Kekuatan demi kekuatan bisa hancur. Ketika satu benang lepas, tali yang sebesar ini, mungkin orang berkata, ini cuma satu benang. Ketika dua benang, cuma dua benang. Tapi lihatlah, ketika tali sebesar itu bisa putus, awalnya dari benang-benang tadi yang putus satu demi satu, seutas demi seutas. Demikian pula agama akan rusak pada seseorang sesunnah demi sesunnah, terus sampai kemudian agama yang merupakan pokok ikut hilang. Maka di akhir zaman talhaqu qabailun min ummati bil musyrikin. Nanti kata Nabi, kabilah dari umatku akan bergabung bersama musyrikin. Apakah terjadi begitu saja? Tidak. Sedikit demi sedikit, menurun sampai kemudian menjadi seperti mereka. Kata Ibnu Amr rahimahullah, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyan wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Ketika satu sunnah ditinggalkan, cepat hilangnya, tiba-tiba hilang. Tetapi ketika bid'ah dikerjakan satu saja, tiba-tiba viral di seluruh dunia. Bagus. Cepat tersebarnya. Ketika bid'ah dikerjakan, tersebarnya cepat sekali. Tetapi ketika sudah ditinggalkan, menghilangnya cepat sekali. Ini mengerikan, barakallahu fiikum. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, la ya'ti amun illa wa huwa syarrun minhu. Enggak akan datang satu tahun kecuali pasti lebih jelek dari yang kemarin. Di tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin. Tahun depan lebih jelek dari tahun ini. Terus demikian.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyebutkannya rafa'ahu, merafa'kan kepada Nabi. Nabi yang menyatakan la ya'ti amun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu tahun kecuali lebih jelek dari yang kemarin. Hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. La yakunu amun khairun min am. Aku tidak bicara tahunnya berbeda dengan tahun kemarin. Aku tidak bicara hujannya lebih banyak atau lebih sedikit dari yang kemarin. La. Wala amirun khairun min amir. Bukan pula penguasanya. Kemarin fulan, sekarang fulan. Bukan itu masalahnya. Kata beliau, walakin ulama'ukum yadhabun. Tetapi ulama kalian berkurang. Itu yang membuat semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Tahun-tahun kemarin masih ada Syekh Rabi', masih ada Syekh Utsaimin, sebelumnya lagi masih ada Syekh Muqbil, masih ada Syekh bin Baz, sebelumnya lagi masih ada Syekh Al-Albani, sebelumnya lagi masih ada masyayikh. Hari ini semua mereka enggak ada. Rahimahumullah. Dan tidak ada yang seperti mereka. Itu masalahnya. Ulama'ukum yadhabun. Ulama kalian pergi dan gak ada yang menggantikannya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala khiyarukum wa ulama'ukum. Orang-orang baik kalian, orang-orang saleh kalian, ulama kalian menghilang, wafat. Rahimahumullah. Thumma yahduth. Kemudian datanglah kaum lain. Aqwamun yaqisunal umur bi'araihim. Munculnya orang-orang yang mengukur sesuatu dengan akalnya sendiri. Mengukur sesuatu dengan ra'yunya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang berikutnya, setelah sabar, ilmu, kemudian barakallahu fikum keyakinan. Yang berikutnya berkait dengan ilmu adalah ulama yang tersisa. Jangan tinggalkan mereka. Sebab fitnah ketika datang, arafaha al-ulama. Yang pertama tahu adalah ulama. Wa idza adbara, kalau sudah mulai pergi fitnah itu, arafaha al-juhala. Baru orang-orang bodoh tahu. Pertama datang fitnah, yang tahu para ulama. Ketika pergi, baru mereka para juhala mengerti, oh kemarin itu fitnah ya. Asep. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, al-jamaah. Jangan pisahkan diri dari al-jamaah. Dengan dua maknanya. Al-jamaah yakni kaum muslimin dan penguasanya, ahli sunnah dan para ulamanya. Jangan memisahkan diri dari mereka. Barakallahu fiikum. Tetap bersama jamaah, bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tetap bersama jamaah yakni bersama ahli sunnah dan ulamanya. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah bi'ah as-salihah. Mencari lingkungan yang baik. Di tengah-tengah kaum muslimin, ahli sunnah. Di tengah-tengah orang saleh. Di tengah-tengah barakallahu fikum orang-orang yang baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Masih banyak tersisa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala untuk membahas kelanjutannya biidznillah.